Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Saler Tutorial. Saya mendapatkan seprisan handphone yang sudah dibongkar seperti ini dan dibungkus plastik, tertulis LCD dan disuruh untuk pemasangan tombol volume. Oke, kita akan coba untuk bongkar handphonenya untuk mengecek kondisi handphonenya seperti apa, teman-teman. Ini handphone sudah bongkaran seperti ini ya, jadi sudah dibongkar sama pemilik handphonenya. Entah ini mungkin besar kemungkinan itu entah habis di servis ke tempat lain, tidak bisa atau tidak sanggup, dan hanya diambil seperti ini saja, sudah bongkaran dan disediakan sama tombol volume. Kita akan coba untuk mengecek lebih dalam untuk kerusakan infonya, teman-teman. Oke, ini adalah bentuk infonya, sudah dibongkar dan ada kabel jumper yang masih menempel ke bagian mesin. Ini entah kabelnya mengarah kemana, nanti kita akan coba untuk mengecek. Dan di bagian fleksibel LCD ini juga saya koreksi dulu, teman-teman. Oke, terlihat jelas ada yang korosi, yaitu di bagian pin nomor 2 dan di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin juga kelihatan jelas sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Oke, kita akan coba untuk mengecek lebih dalam lagi untuk di bagian area mana saja yang besar kemungkinan akan kita perbaiki. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kamera depan dan saya coba untuk balik di bagian mesin. Ini ada solasi atau double tip ya, teman-teman. Jadi ada lakban, terlihat jelas. Ada yang bagian yang seperti hangus atau entah apa ya, teman-teman. Intinya bekas dari solasi ya. Ini saya coba untuk bersihkan di bagian koilnya, bagian koil lampu. Jadi untuk di bagian soket konektor LCD yang terlihat jelas sudah pernah dikerjakan sebelumnya, saya coba untuk bersihkan menggunakan cairan pertamax untuk melihat di bagian jalur yang kaki mana yang putus ataupun bermasalah, teman-teman. Oke, ini adalah bentuk dari soket konektor LCD yang ada di mesin setelah saya bersihkan. Ada pin nomor 2 yang kelihatan jelas hangus. Sudah dikerjakan sebelumnya karena kondisinya itu ada pin nomor 2 dari kiri. Itu adalah pin nomor 2 adalah jalur lampu ya, teman-teman. Sedangkan untuk di bagian komponen ada yang sedikit korosi, besar kemungkinan handphone habis kemasukan air, teman-teman. Ini adalah di bagian soket fleksibel LCD, ada yang korosi juga dan habis pernah disolder sebelumnya. Kita lepas dulu untuk di bagian kabel jumpernya agar tidak mengganggu pengerjaan. Saya coba untuk tes lebih dalam, yaitu untuk mengetes kondisi handphone ini menyala atau tidak. Jadi intinya kondisi mesin ini hidup atau tidak, teman-teman. Saya coba untuk mengambil charger, yaitu untuk mengetes kondisi handphonenya. Saya coba untuk colokkan cas, tidak ada respon sama sekali. Saya coba untuk melihat di bagian lampu indikatornya, tidak ada tanda pengisian. Saya coba untuk tunggu sebentar. Saya lepas, saya coba untuk pasang kembali untuk chargernya. Tidak ada lampu indikator yang menyala ya, teman-teman. Sempat menyala berkedip sebentar dan saya coba untuk diamkan sebentar, ternyata sudah ada notifikasi LED indikator di bagian atas. Jadi ini besar kemungkinan untuk koneksi chargernya bisa menyambung. Tapi untuk di bagian LCD ini saya coba untuk terawang menggunakan lampu LED atau senter. Saya coba bersihkan LCD-nya dulu.
dan tidak ada tanda-tanda gambar yang muncul ya teman-teman. Jadi tidak ada gambar alias black screen, jadi hitam polos untuk LCD nya, tidak keluar gambar sama sekali dan tidak keluar lampunya. Jadi untuk di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin ini ada bagian jalur yang putus, yaitu di bagian jalur pin nomor 2, maksud saya pin nomor 1 ya teman-teman, bukan pin nomor 2. Jadi pin nomor 1 dari paling kiri. Dan di bagian komponen yang sudah saya bersihkan tadi terlihat jelas dari awal itu sedikit korosi. Sudah bersih, kita akan coba untuk mengecek satu persatu, yaitu mulai dari filter display atau pada komponen gambar LCD. Ini adalah filter LCD nya atau filter yang jalur gambarnya. Saya coba untuk tes satu persatu. Oke, jadi sudah menyambung semua untuk di bagian filternya. Sekarang saya coba untuk cek di bagian jalur yang lainnya apakah ada yang putus atau tidak. Dan ternyata tidak ada yang putus untuk di bagian jalur pada komponen. Dan sedangkan di bagian ini adalah soket LCD, besar kemungkinan itu sudah putus. Oke, kita coba untuk cek kondisi LCD-nya, maksudnya cek kondisi mesinnya apakah short atau tidak. Oke, untuk saya cek menggunakan alat multi, ternyata ada tanda yang konslet atau short sedikit ya teman-teman. Ya, bukan sedikit tapi lumayan lah. Untuk saya cek ini di bagian IC lampunya itu sedikit terasa hangat saat saya cek lebih dalam di bagian komponen area mana yang bikin konslet atau short pada mesin. Saya coba untuk mengambil IC lampunya dulu. Oke, ini adalah bentuk dari IC lampunya, yaitu berjumlah kaki 12 untuk IC lampunya. Kita coba untuk menyiapkan yaitu IC lampu yang baru. Ini adalah IC lampunya yang baru ya teman-teman. Kita akan coba untuk menggantinya. Oke, karena setelah saya cek itu kondisi IC lampu ini short atau konslet setelah saya cek menggunakan multitester. Dan kita coba untuk pasang menggunakan IC lampu yang baru. Oke, setelah terpasang kita diamkan hingga dingin sebentar. Selanjutnya kita cek ulang yaitu kondisi mesinnya kembali short atau sudah tidak short lagi. Oke, alhamdulillah setelah saya ganti IC lampunya sudah tidak short lagi, namun saya coba untuk menyalakan infonya, ini sudah keluar gambarnya namun lampunya tetap tidak bisa menyala. Tapi sudah bersyukur dan alhamdulillah untuk gambarnya sudah keluar ya teman-teman. Jadi sempat ragu untuk saya ganti LCD yang baru karena kondisi LCD yang baru ini besar kemungkinan hanya kerusakan di bagian soket konektor yang jalurnya putus disebabkan oleh korosi air. Oke, untuk saya charger menggunakan memancing menggunakan charger, terlihat jelas ada persentase baterai yang mengisi ya teman-teman. Jadi positif untuk infonya bisa menyala dengan normal. Tinggal kita jumper atau kita sambungkan jalur yang putus di bagian soket konektor LCD yang ada di mesin dan di bagian fleksibel atau soket fleksibel yang ada di jalur yang putus. Kita sambungkan di jalur yang putus di bagian fleksibel LCD atau konektor fleksibel LCD ke bagian jalur yang putus yang ada di bagian soket konektor yang ada di mesin. Setelah saya sambungkan menggunakan trik jumper dan juga sudah mengganti IC lampunya, alhamdulillah handphone sudah menyala teman-teman. Sudah menyala dan gambarnya sudah tampil dan cahaya lampunya juga sudah tampil. Kita tinggal mengecek ulang yaitu di bagian touchscreen dan juga di bagian kontras layarnya ini bisa digunakan atau bisa berfungsi dengan normal atau tidak.
Alhamdulillah untuk LCD-nya ini masih bagus ya teman-teman. Jadi tanpa harus kita ganti LCD yang baru, alhamdulillah sudah sukses dan touchscreen-nya pun bisa berfungsi dengan normal. Oke, selanjutnya kita matikan dulu untuk infonya dan kita akan coba untuk merakitnya kembali. Untuk di bagian ini, yaitu di bagian sambungan kabel jumpernya, saya lindungi menggunakan segel saya sendiri ya teman-teman, yaitu untuk melindungi agar tidak mudah putus, dan juga untuk di bagian IC lampu yang sudah saya ganti, saya kasih segel agar tidak ada salah paham dan juga bisa mengasih garansi ya teman-teman. Untuk di bagian tombol volume yang sudah hilang, sudah disiapkan sama pemilik infonya, disuruh untuk sekaligus memasang, yaitu di bagian tombol volumenya. Kita lepas dulu untuk penjepit atau penutup tombol volumenya dan kita tinggal memasukkan yaitu tombol volumenya. Oke, presisikan dan kita pasang kembali untuk penutup atau pembatas soket agar tidak mudah lepas ya teman-teman. Oke, kita sambil merakitnya yaitu memasang segala spare partnya, mulai dari kamera jangan sampai ada yang lupa dan juga kabel antena. Apabila kamera ini kotor dan juga di bagian lubang kamera di bagian LCD apabila kotor kita bersihkan dulu. Di bagian ini juga kita bersihkan yaitu di bagian kaca lensa kameranya, sekaligus kita bersihkan juga di bagian lensa modul kameranya. Oke, sudah kita bersihkan, tinggal kita memasang kameranya dan kita merakitnya. Di bagian ini sebelum kita rakit ada sisa lem yang sangat banyak, kita bersihkan dulu yaitu di bagian penutup mesin dan juga di bagian backdoor ini terlihat kotor ya teman-teman, banyak sisa lem, kita bersihkan juga. Kita bersihkan lagi untuk di bagian yaitu kaca lensa buat lampu LED-nya. Oke, kita akan merakitnya. Sebelum kita rakit, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa lem yang ada di bagian tulangan tengah, karena banyak sekali untuk di bagian tulangan tengah yang masih ada sisa lem. Sambil saya menyalakan handphonenya agar kondisi handphone ini bisa tetap menyala dan LCD-nya pun menyala, sambil kita merakitnya, kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa lem yang ada di bagian tulangan LCD-nya, maksudnya tulangan handphonenya teman-teman. Sudah kita bersihkan, tinggal kita memasang di bagian backdoor. Kita kasih lem warna hitam secukupnya saja ke sekeliling tulangan untuk proses pemasangan backdoornya. Saya kasih segel di bagian pelindung bautnya atau pelindung skrup untuk mengasih garansi. Tinggal kita menunggu lemnya kering. Setelah kita rakit, kita tes ulang agar hasilnya lebih maksimal dan tidak ada kendala lagi teman-teman. Oke, ini adalah tampilan LCD-nya sudah menyala dengan normal dan kontras LCD-nya pun bisa cerah dengan normal. Sekaligus kita tes untuk di bagian fungsi touchscreen. Oke, touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Kita cek untuk di bagian kamera belakang dan kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera belakang. Kita coba untuk fokuskan di jarak dekat dengan tulisan yang sangat kecil ya teman-teman. Alhamdulillah kameranya ini masih bagus dan masih jernih sekali, bisa berfungsi dengan normal. Tinggal kita cek di bagian kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dan hasilnya pun masih bersih dan jernih. Tinggal kita cek di bagian yaitu pengisian baterainya. Oke, sudah terkoneksi dan support isi daya cepat ya teman-teman. Jadi support fast charging dan kita cek di bagian kontrasnya apakah bisa diatur atau tidak. Oke, saya redupkan dan saya cerahkan lagi, saya redupkan dan saya cerahkan lagi, bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya sudah selesai semua dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.